Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam bagi yang mendengarkan video ini. Mohon maaf, ada suara bising mungkin ya beberapa karena pengambilan videonya di dekat jalan raya sehingga beberapa lalu lintas kendaraan ada. Jadi untuk menghindari penyebaran COVID-19, maka perkuliahan dilaksanakan secara online di beberapa perguruan tinggi, salah satunya di Politeknik Negeri Cilacap. Kebetulan saya sebagai dosen pengampu di jurusan Teknik Elektronika. Pada kesempatan kali ini akan memberikan perkuliahan tentang rangkaian listrik mata kuliahnya. Kita lanjutkan bahwa materi kita kali ini yaitu tentang rangkaian RLC seri. Apa itu RLC seri? R-nya di sini adalah resistansi, L-nya adalah induktansi, C-nya adalah kapasitansi, di mana dihubungkan secara seri. Khususnya di sini yang berkaitan dengan sumber arus bolak-balik. Lanjut saja. Nah, jadi sumber arus listrik itu secara umum ada dua. Yang pertama adalah sumber arus searah. Rangkaian dasarnya saya bisa kasih contoh seperti ini. Jadi rangkaian listrik yang sederhana itu seperti ini, ada sumber tegangan, ada komponennya. Saya ambil contoh di sini, komponennya adalah induktansi beban. Kemudian ada sebuah saklar. Saklar ini gunanya untuk mengontrol arus itu supaya bisa lewat atau tidak, gitu ya. Apabila saklar ini kita tekan atau kita hidupkan, maka akan ada arus yang mengalir di dalam rangkaian tersebut. Sehingga kalau ada arus yang mengalir, pasti di situ ada hambatan, akan timbul hambatan. Hambatannya di sini bisa kita cari ya. Dari yang awalnya adalah induktansi atau L ya. Nah, di sini berubah jadi R atau resistansi. Di mana bisa kita cari dengan persamaan ini. R itu sama dengan rho L per A. Ini resistansi di sini adalah resistansi murni atau bawaan dari induktansi. Jadi tergantung dari bahannya. Semua komponen punya yang namanya resistansi seperti ini atau resistansi murni. Bisa juga resistansi ini dihitung dari hukum Ohm bahwa R itu sama dengan V per I. Tegangannya berapa, arus yang lewat berapa, maka resistansinya bisa ditentukan. Ada dua cara seperti itu. Nah, kalau seperti ini, karena ini di dalam sumber arus searah, maka resistansi di sini pasti nilainya sangat kecil. Dengan R yang sangat kecil, maka I-nya atau arus yang mengalir pasti sangat besar. Nah, sehingga rangkaian seperti ini itu kebanyakan tidak diizinkan atau jarang sekali digunakan. Karena pasti akan timbul arus yang sangat besar. Kemudian, sumber arus listrik yang kedua adalah sumber arus bolak-balik atau AC seperti ini. Sama rangkaiannya. Nah, jika saklar ini kita hidupkan atau kita aktifkan, maka ada arus yang mengalir di dalam rangkaian ini. Ada I, kemudian resistansi juga muncul di sini. Resistansi bawaan dari induktansi itu sendiri bisa dicari dengan persamaan seperti yang di atas ini. Nah, dan yang menariknya di sini muncul namanya reaktansi induktif atau XL atau tahanan khusus di sini muncul. Nah, ini dampaknya kalau induktansi kita beri sumber arus bolak-balik, maka akan muncul yang namanya reaktansi induktif, di mana satuannya di sini adalah Ohm, sama dengan resistansi murni.
Kenapa bisa muncul penjelasannya di slide selanjutnya. Jadi apabila ada komponen induktansi, kita berikan sumber arus bolak-balik, pasti di situ muncul yang namanya reaktansi induktif. Reaktansi induktif itu merupakan manajemen dari L atau induktansi satuannya Henry dikonversi menjadi reaktansi induktif yang mana satuannya adalah ohm atau hambatan semunya. Reaktansi induktansi dapat dicari dengan persamaan ini, bahwa XL sama dengan 2πfL atau XL adalah omega L. Yang berpengaruh di dalam menentuan besarnya reaktansi induktif adalah frekuensi dan juga induktansi itu sendiri. Jadi semakin besar frekuensi yang diberikan, maka semakin besar reaktansi induktif yang dihasilkan. Ini kalau di dalam arus bolak-balik pasti mempunyai frekuensi. Ya, kalau di dalam arus searah apa yang terjadi? Frekuensinya mendekati 0 atau 0, sehingga yang namanya reaktansi induktif di dalam sumber arus searah itu tidak akan muncul. Pasti dia reaktansi induktifnya 0. Kenapa? Karena ya frekuensinya 0 gitu ya. Nah, di samping reaktansi induktif, di komponen selanjutnya adalah di kapasitor atau di kapasitif. Kapasitor bila kita beri sumber arus bolak-balik, nah dia juga muncul yang namanya tahanan khusus, atau kalau di kapasitansi dinamakan reaktansi kapasitif atau disingkat XC. Satuannya apa? Ohm juga. Reaktansi kapasitif itu adalah konversi dari kapasitansi yang satuannya farad menjadi reaktansi kapasitif yang satuannya ohm. Dapat dicari dengan persamaan ini, bahwa XC itu sama dengan 1/2πfc atau 1/omega C. Nah, di sini semakin tinggi frekuensi, maka nilai XC-nya akan semakin rendah kalau di sini ya. Berkebalikannya dengan yang kapasitif tadi, karena dia 1/10. Nah, penerapannya bagaimana? Penerapannya seperti ini contohnya ya. Ada sebuah rangkaian, yaitu resistansi murni atau resistor itu, dan satu komponen lagi adalah induktansi. Kebetulan induktansinya di sini sudah dikonversi atau sudah ditentukan nilai reaktansi induktifnya, di mana satuannya sama-sama ohm. Nah, di sini resistansinya 3 ohm, reaktansi induktifnya adalah 12 ohm. Maka penulisannya adalah R plus JXL. Nah, kenapa di sini muncul notasi J ya, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa J itu menandakan bahwa ini adalah bilangan imajiner ya, atau bilangan semu. Nah, karena pada dasarnya XL ini adalah konversi dari induktansi yang satuannya Henry, realnya itu, menjadi reaktansi kapasitif yang satuannya ohm gitu ya. Sehingga penulisannya itu kalau di sini ditentukan ZA sama dengan 3 plus J 12 ohm. Nah, ini cara penulisannya. Oh, kenapa tidak ditulis 15 3 ditambah 12? Karena jenis bilangannya berbeda. Yang depan ini adalah bilangan real ya. Kemudian yang belakang ini adalah bilangan imajiner. Sehingga memang tidak bisa dijumlahkan karena beda jenis bilangan. Nah, di kapasitansi juga seperti itu penulisannya. Nah, ini yang membedakan di sini. Kalau tadi di induktansi adalah positif,
sedangkan di kapasitansi adalah negatif. Jadi R min J X C ya. Kenapa bisa negatif? Karena sifat dari induktansi itu berbeda dengan di kapasitif, dia selalu berkebalikan. Sehingga penulisannya ZB sama dengan R min J 10 ohm. Sama ya, di sini juga bilangan imajiner. Dari tadi disebut bahwa notasi di sini Z. Apa itu Z? Z di sini adalah impedansi atau hambatan total dari sebuah rangkaian yang diberikan sumber arus bolak-balik. Yang mana impedansi itu bisa terdiri dari resistansi murni dan juga reaktansi, baik nanti itu kapasitif maupun induktif. Disingkatnya Z. Satuannya juga ohm. Nah, bentuk seperti ini dinamakan bentuk rektanguler. Ada nanti satu bentuk yang selanjutnya mungkin bisa kita pelajari. Nah, ini contoh soal. Saya ambil contoh soal seperti ini ya. Berdasarkan gambar di bawah ini, tentukanlah impedansi total rangkaian atau ZT dalam bentuk rektanguler dan polar. Yang B-nya arus total, yang C-nya adalah vektor arus di gambarnya. Gambar perbedaan fasanya. Nah, rangkaian seperti ini. Nah, ini contohnya adalah rangkaian R, L, dan juga C yang dihubungkan secara seri. Nah, kita disuruh menentukan berapa sih impedansi dari rangkaian ini. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita coba satu-satu. Yang pertama impedansi. Impedansi itu Z ya. Nah, karena sifat dari kapasitansi dan induktansi itu berlawanan, maka bentuk penulisannya seperti ini. R-nya adalah resistansi murni, kemudian XL-nya karena dia positif, kemudian XC-nya negatif. Jadi Z sama dengan R plus J XL min XC. Nah, sebenarnya kita masukkan angka-angka yang tadi. R-nya 100, kemudian XL-nya 150, dan XC-nya adalah 50. Sehingga impedansinya adalah 100 plus J 100 ohm. Nah, ini dalam bentuk rektanguler. Kemudian ditanya juga bahwa bentuk polarnya seperti apa. Ada dua bentuk dalam penulisan impedansi, bisa dalam bentuk rektanguler dengan ditandai huruf J itu yang menandakan dia imajiner ya. Yang kedua adalah polar. Polar bentuk umumnya adalah R dengan sudut theta di situ ya. Jadi punya posisi nanti. Kalau theta itu menggambarkan posisinya di berapa derajat gitu ya. Nah, untuk mengubahnya, ini sudah kita pelajari juga di pertemuan sebelumnya bahwa konversi dari rektanguler ke polar dengan persamaan ini. Ya. Di sini kita cari R-nya. R-nya itu bisa R kecil ini bisa dicari dari akar E kuadrat plus Y kuadrat. Nah, setelah kita masukkan angka-angka tadi, ketemulah nilainya seperti ini. Yang berikutnya adalah theta. Theta bisa dicari dengan persamaan arcus tangan Y per X. Y-nya adalah yang bilangan imajiner, X-nya adalah bilangan real. Sehingga arcus tangannya adalah arcus tangan 1 adalah 45 derajat. Nah, ini kalau di kalkulator kalau nggak muncul arcus tangan bisa tan min 1, itu sama saja. Sehingga penulisannya atau impedansi total itu adalah 141, ini nilai R-nya kok 141,42 dengan sudut 45 derajat ohm. Ini adalah bentuk polar. Yang di atas adalah bentuk rektangular. Oke, ini jelasnya yang A. Kemudian yang B, arus total. Untuk mencari arus kita menggunakan hukum ohm ya.
kita pakai. Bagaimana bunyi hukum Ohm adalah arus yang mengalir adalah tegangan dibagi dengan hambatan. Nah, kalau dalam arus bolak-balik, hambatan itu kita ganti dengan yang namanya impedansi. Sehingga untuk mencari arus total itu adalah V per Z. Nah, V-nya itu di soal tadi 15 dengan sudut 0 derajat. Kenapa 0 derajat? Karena ini sebagai acuan tegangannya. Kemudian Z-nya, Z-nya nilainya 142,41 dengan sudut 45 derajat yang sudah dicari dari huruf A tadi ya, soal A. Sehingga ketemulah 0,15 sudut negatif 45 derajat. 0,15 ada 15 dibagi 142,41. Nah, sedangkan negatif 45 itu adalah 0 minus 45. Yang bilangan real di sini ya, atau yang bukan sudut ini dilakukan operasi pembagian. Kemudian yang sudut ini dilakukan operasi pengurangan. Sehingga nilainya jadi seperti itu. Oke, pahamnya ini sudah kita bahas juga ini ya pada pertemuan sebelumnya. Review. Kemudian yang C adalah diagram vektornya, arus terhadap tegangan. Nah, di sini kita gambarkan posisi arus dan tegangan itu di mana kalau kita gambar vektornya. Nah, kita yang paling mudah adalah menggambarkan tegangannya. Tegangan sebagai referensi dia disudutkan 0. Dia 15 volt ya, dia agak panjang. Kenapa? Panjangnya ini menandakan besarannya. Nah, kemudian posisinya di 0 derajat. Maka dia satu garis dengan sumbu X. Nah, sumbu Y-nya itu kita buat untuk arus. Nah, jadi nanti kelihatan beda fasa arus dan tegangan. Nah, di sini kita lihat beda fasa arus dan tegangan berapa. OI-nya ternyata punya sudut 45 derajat. Negatif 45 derajat. Karena dia negatif, nah, pasti dia ke bawah. Dengan nilainya berapa? 0,15. 0,15 kira-kira pendek segini. Walaupun bisa lebih pendek ya. Ini hanya sekedar gambar aja. Tapi bisa menentukan, menggambarkan posisi fase tegangan dan arus itu di mana. Nah, ternyata mengalami perbedaan fasa. Nah, seperti ini. Oke. Kalau mungkin sudah jelas ya. Kita lanjutkan. Kalau untuk memperdalam pemahaman, sebaiknya Anda mengerjakan nah, ini contoh soalnya. Nah, contoh soal di sini nanti coba Anda kerjakan ya. Yang pertama misalkan berdasarkan pada yang bawah ini tentukanlah impedansi total, nah, seperti yang tadi ini pengerjaannya. Hanya saja di sini kalau yang tadi sudah ditentukan XL-nya berapa, XC-nya berapa, tinggal dipakai ya. Kalau ini masih dalam bentuk kapasitansi dan satuannya masih farad, ini harus Anda rubah dulu dalam bentuk ohm ya. Yang ini juga impedansinya dalam bentuk Henry, harus diubah dulu ke dalam bentuk ohm atau reaktansi induktif. Nah, baru nanti bila bisa dilakukan operasi penjumlahan ya, karena satuannya sudah sama. Nah, prosedurnya bagaimana? Lihat materi di pertemuan sebelumnya. Oke. Kemudian arus pada induktansi, oke, ini arusnya yang mengalir di sini berapa, terus besarnya tegangan pada kapasitansi ya, ini bisa digunakan hukum Ohm ya. Arus tegangan itu adalah arus dikalikan hambatan. Terus beda fasanya. Nah, beda fasanya berapa? Derajat nanti arus dan tegangan. Yang kedua itu sama ya. Nah, besarnya induktansi. Nah, ini disuruh mencari. Oke. Terus yang berikutnya adalah beda fasa arus total terhadap tegangan. Beda fasanya berapa? Oke. Yang selanjutnya ini yang nomor 3.
YT-nya berapa, itu. Nah, untuk memperdalam pemahaman bisa Anda kerjakan. Nanti hasilnya bisa Anda kirim di Google Form ya, di bagian asesmen. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan di forum ya, di forum di Google Classroom ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.